Assalamualaikum Kak, selamat malam. Selamat malam. Mari silakan Mbak. Silakan mau duduk. Oh mau dari sebelah situ? Biasa gitu saya dari sebelah sini ya. Ini. Gimana duduknya udah nyaman? Kakak, Gimana kabarnya Mbak Caula hari ini? baik Kak. Kakak sendiri gimana? Alhamdulillah baik, tapi agak sedikit batuk. Jadi nanti kalau dalam proses closing ini saya sedikit batuk-batuk, mohon maaf ya Mbak, itu sebenarnya ya apa-apa. Terima kasih. Mohon maaf Mbak. Mbak Jawa, gimana? Masih aktif dalam UKM UKKI atau gimana? Masih Kak? Masih aktif banget nih. Ya, masih. Jabatannya anggota biasa kah atau jadi inti? Anggota biasa juga, tapi jadi koor departemen. Ya, kegiatan UKI itu apa aja sih Kak? Kalau kegiatannya kan itu ya Kak ya, UKM kakak ini kan menaungi mahasiswa Islam ya Kak ya. Jadi kegiatannya ya meliputi keislaman gitu, kayak pengajian, penjari, dan lain-lain gitu. Berarti kayak lebih keislaman kayak gitu ya? Iya. Di kamu di Buana ini ada UKM UKI aja kah? Khusus Islam aja kah? Atau ada agama lain? Maksudnya kayak kan UKI itu lebih khusus ke Islam ya, karena Islam mungkin kan di Buana ini mayoritasnya enggak mayoritas Islam, tapi kan ada beberapa mahasiswa yang beragama lain toh. Itu apakah ada ke UKM kerohanian juga kah atau tidak? Ada sih Kak, itu ada namanya UKPK. Kristen kah? Ya. Oh, kalau dalam UKM UKI itu kegiatannya kan tadi meliputi kayak banjari, terus banyak mahasiswa macam itu. Nah kegiatan akhir-akhir ini yang baru Mbak Caula kerjakan apa? Baru kemarin hari Kamis tanggal 18 itu ada maulid Nabi Kak. Maulid Nabi. Kamis kemarin itu ya? Itu kalau mengikuti kegiatan kayak gitu itu dapat poin apa enggak? Dapat Kak, kalau misal kegiatannya itu kolaborasi sama kampus. Tapi kalau kegiatannya cuma anak UKKI aja yang buat itu biasanya nggak ada. Jadi kalau dapat poin gitu jumlahnya berapa? Kalau buat kan setiap program itu kan ada kepanitiaannya ya Kak ya. Jadi kalau buat panitia itu biasanya 10 poin, tapi kalau anggota biasa sama mahasiswa yang ikut itu cuma 5 poin aja. Berarti mahasiswa yang di luar yang itu tuh kayak mungkin juga dapat poin ya? Iya. Seru ya? Iya Kak. Oh dapat saya ikut ya kalau ada kegiatan lagi. Boleh Kak. Nanti Mbak Jola kalau ada kegiatan lagi kabar-kabar aja. Kayak Kak, hari ini aku kegiatan ini mungkin punya. Ya, makasih ya semuanya. Gimana kuliahnya di semester 5 ini? Apakah ada perlu kesah atau fine-fine aja masih have fun kayak semester 1, 2, 3 kemarin? Kayaknya fine-nya sudah berlalu Kak. Sudah berlalu. Karena itu waktunya pusing-pusingnya. Pusing-pusing. Udah banyak praktek kan atau masih materi-materi aja? Banyak prakteknya Udah banyak praktek aja. Udah pernah praktek langsung ke sekolah kah atau masih praktek sesama teman? Udah pernah Langsung ke sekolah. Gimana? Gimana apa ya? Kayak pengalamannya kayak mengajar murid yang pernah praktek ke lapangan ya, itu gimana perasaannya? Pas senang sama kayak ini ya ternyata kalau jadi guru tantangannya seperti ini ya senang sih, soalnya kan kita kan juga pernah jadi mereka ya, jadi kayak tahu gitu loh posisinya kita sebagai guru terus mereka jadi murid gitu, jadi kayak bisa memahami lah gitu. Baik, terima kasih Mbak Caula sudah bercerita dengan antusias sekali kelihatannya moodnya kayaknya terjaga banget sampai malam gini ya, mau maghriban ini ya. Oke, keren banget bisa.
Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih karena Mbak Jola sudah menyempatkan waktunya di kala kesibukannya berarti di semester 5 ini udah banyak praktek, masih aktif di UKM UI, menyempatkan waktu untuk menemui saya. Sangat berterima kasih kepada Mbak Jola. Sama-sama Kak. Oke. Ya, sebelum Mbak Jola menemui saya, apakah ada yang ingin diceritakan atau hanya bertegur sapa kepada saya? Ada yang lebih Kak. Cuman bingung ceritanya mau dari mana. Oke, baik. Terus Mbak Jola bercerita, saya di sini menjelaskan ya, sedikit bahwa proses konseling ini hanya bisa sekitar 30 menit karena habis ini saya ada agenda lain dan mau sholat maghrib juga. Jadi mohon maaf kalau kurang maksimal. Apakah Mbak Jola berkenan atau mau reschedule hari lain? Cukup kok Kak. Oke, cukup jadi 30 menit. Nah tadi Mbak Jola kan bilang bingung mau cerita dari mana. Mbak Jola nggak usah bingung, saya siap mendengar. Saya siap mendengarkan semua cerita Mbak Jola. Jadi Mbak Jola tenang aja. Dan saya mengingatkan kembali bahwa saya di sini hanya menjadi fasilitator yang bisa menyelesaikan masalah Mbak Jola ya Mbak Jola sendiri. Mbak Jola paham? Enggak. Baik, Mbak Jola silakan cerita dari mana aja saya siap mendengarkan. Jadi gini Kak, saya tuh merasa kan semester ini tuh kayak dari semester kemarin sih kayak merasa susah banget gitu kalau misal ketemu pelajaran yang menurut saya itu susah. Kan setiap mata kuliah itu pada ada yang susah gitu ya, enggak gitu. Nah, kalau saya ketemu soal atau mata kuliah yang susah itu kayak merasa nggak mampu gitu loh Kak, terus kayak males, kayak cepet nyerah gitu loh. Oke. Jadi Mbak Jola ini cepat menyerah ya ketika mengerjakan tugas yang sulit. Iya. Berapa lama Mbak Jola bisa bertahan ketika mengerjakan soal yang sulit? Kalau bertahan itu mungkin sekitar 5 menit Kak. 5 menit ya, Iya. hanya bisa bertahan 5 menit. Kalau gitu kapan pertama kali Mbak Jola kapan pertama kali Mbak Jola merasa menyerah ketika mengerjakan soal? Maksudnya kapan pertama kali Mbak Jola itu menyerah ketika mengerjakan tugas yang sulit? Mungkin di semester 4 kemarin Kak, sampai sekarang. Nah itu Mbak Jola semakin naik semester, apakah akan semakin menyerah ketika mengerjakan soal yang sulit atau biasa aja? Kayaknya sih semakin merasa kayak semakin nyerah gitu Kak. Semakin menyerah dengan naik semester ya? Iya. Itu di semua mata kuliah atau di mata kuliah tertentu? Kayaknya sih cuma tertentu aja Kak. Di mata kuliah tertentu. Itu karena efek dosennya atau Mbak Jolia yang emang tugasnya sulit banget kayak gitu? Dari saya sendiri sih. Oh, itu Mbak Jolanya sendiri kayak udah kayak sulit ya? Ya seperti itu? Berarti Mbak Caula itu bukan dari dosennya ya, tapi dari Mbak Caula sendiri. Iya. Biasanya ini apa yang membuat Mbak Caula itu bertahan tak membuka buku walaupun sudah mengerjakan tugas yang sulit itu? Apa yang membuat Mbak Caula bertahan? Mungkin karena saya merasa saya tuh pengen lulus tepat waktu ya, jangan sampai saya itu ngulang mata kuliah gitu. Jadi Mbak Caula pengen lulus tepat waktu, nggak mau ngulang mata kuliah. Kalau kita lihat dari sisi lain, Mbak Caula cepat menyerah ketika mengerjakan tugas yang sulit itu karena apa? Kalau saya dihadapkan dengan situasi kayak gitu ya, kayak saya pikirnya kayak susah banget, kayak cuma gitu loh dikerjain, kayak ya udahlah menyerah aja gitu. Berarti langsung menyerah gitu? Iya. Nggak bertahan berapa lama kah atau hari ini mencoba tarik nafas segala macam kayak gitu atau langsung gitu kayak itu masih sulit deh? Ya pernah sih Kak, kayaknya Pak bisa semangat bisa ini ya coba lah mungkin bisa gitu, tapi itu nggak bertahan lama ya, cuma 5 menit aja langsung nyerah lagi gitu Kak. Nggak mau Mbak Salah itu sudah bagus walaupun nggak bertahan lama ya, tapi kan Mbak Salah sudah berusaha untuk menahan agar tetap mengerjakan tugas tersebut. Biasanya agar Mbak Salah tetap bertahan mengerjakan tugas tersebut itu apa yang Mbak Salah lakukan? Nggak ada sih Kak.
Jadi Mbak Jawa pada langsung menyerah juga kan. Oh, pernah Kak, pernah. Nah, Kayak ya berusaha itu tadi memang aku berusaha gitu kayak mungkin berusaha terus pada akhirnya kalau sudah mentok nggak bisa itu kayak ya sudahlah ngapain diusahain gitu. Jadi kayak nyerah gitu Kak. oke, berarti motivasi Mbak Caula untuk untuk bertahan itu masih masih ada ya, tetapi untuk menguatkan diri agar bertahan itu perlu kita lagi-lagi dan mantap adalah. Saya ulang ya, berarti motivasi Mbak Caula itu untuk bertahan itu masih ada, masih sangat kuat. Tapi untuk cara melatih dirinya perlu kita lagi-lagi. Kalau Mbak Caula bisa bertahan kayak tadi itu, berusaha bertahan kan, berarti Mbak Caula itu mampu bertahan lah. Itu apa yang Mbak Caula lakukan? Nggak ada juga ya cuma merasa lega gitu aja bisa bertahan. Bisa bertahan. Berarti motivasinya tadi masih ada, tapi cara untuk menghargai sebuah usahanya Mbak Caula nggak ada. Nanti kita belajar. Nanti saya bantu untuk menghargai sebuah usaha tadi caranya seperti apa. Ya. Kalau dari faktor pertemanan, kalau Mbak Caula sudah menyerang mengerjakan tugas yang sulit itu respon teman-teman saat belajar bersama itu seperti apa? Kalau sama temen-temen ya kadang kalau ada soal gitu itu kayak mereka tuh ada diskusi bareng gitu. Nah saya tuh selalu iri minder gitu Kak. Teman-teman tuh kayak bisa sampai selesai gitu. Kalau saya tuh kayak cuma apa dengerin terus berusaha terus kalau bisa ya sudah selesai gitu aja. Berarti jadi dari pengaruh lingkungan sosial masih ada ya untuk masalah dan pertahanan. Kalau dari lingkungan keluarga, terutama orang tua, apakah ada dukungan atau hanya berekspektasi tinggi seperti Mbak Caula? Kalau dari keluarga terutama orang tua ya kayak mereka itu ya selalu ngasih saya support selalu rajin belajar rajin kuliah gitu tapi kalau saya memiliki nilai saya yang kurang memuaskan ya kayak mungkin nanti kayak menjadi rasa kecewa gitu jadi saya tuh sebagai anak pasti ngerasa kayak gagal terus kayak takut buat gagal lagi gitu. Berarti selain faktor pribadi ada juga faktor dari keluarga ya, atau motor-motor. Jadi Mbak Caula itu kayak takut mengecewakan kedua orang tua. Mohon maaf adalah. Nah, seperti yang Mbak Caula omong tadi kan berarti Mbak Caula ini susah bertahan mengerjakan tugas yang sulit dan bisa bertahan itu cuma sekitar 5 menit ya. Iya. Dan ada juga faktor dari orang tua agar Mbak Caula tetap bertahan. Ya, sekarang apa yang ingin Mbak Caula capai dalam proses konservasi? Saya ingin itu juga bertahan lebih lama aja buat ini apa ngerjain soalnya jadi langsung nyerah gitu Kak. Oh, berarti Mbak Caula ini ingin meningkatkan waktu bertahan dan mengerjakan tugas. Nah, berarti sekarang kita membuat tujuan-tujuan kecil yang bisa Mbak Caula capai secara bertahap agar meningkatkan daya tahan belajar daya bertahan tadi. Nah, yang pertama Mbak Caula mohon maaf. Nah, yang pertama Mbak Caula bisa mencatat waktu berapa lama Mbak Caula bertahan mengerjakan hal tersebut. Yang kedua, Mbak Caula bisa meningkatkan waktu bertahan mengerjakan hal itu. Biasanya 5 menit. Mungkin sekarang berarti mengerjakan lebih dari 5 menit atau sampai 15 menit, mungkin atau sampai 30 menit. Nanti kalau Mbak Caula bisa melebihi target atau ya lebih target atau sekitar 6 menit itu Mbak Caula bisa memberikan sedikit reward pada diri Mbak Caula sendiri. Jadi berarti itu kayak gimana Kak? Terusnya itu bebas, terserah Mbak Caula. Mungkin jajan kesukaan Mbak Caula atau hanya mungkin sekedar scroll TikTok gitu. Jadi saya yang ngatur gitu Kak. Iya. Nah, agar kayaknya Mbak Caula tadi konsisten, saya punya satu teknik yang bisa membantu Mbak Caula untuk melatih diri. Namanya itu self management. Self management di mana Mbak Caula itu belajar mengatur diri Mbak Caula sendiri. Jadi kayak saya mengatur diri saya, bukan saya suruh-suruh gitu. Iya betul. Malah dengan teknik itu Mbak Caula bisa belajar kedisiplinnya juga. Iya. Mbak Caula berkenan saya memberikan satu teknik ini? Iya Kak.
Nah, yang pertama itu namanya self monitoring, di mana Mbak Caula itu mencatat waktu berapa lama Mbak Caula bertahan mengerjakan hal yang seperti saya jelaskan tadi. Yang kedua itu self evaluation, yaitu di mana Mbak Caula itu mengevaluasi diri Mbak Caula sendiri, lihat progresnya dari hari ke hari, apakah ada peningkatan. Mungkin hari pertama Mbak Caula 6 menit, hari kedua Mbak Caula 8 menit atau sampai 10 menit, mungkin itu sudah bagus. Nah, seterusnya kalau Mbak Caula kan bisa lebih dari target ya, atau bisa menyelesaikan tugas tersebut, itu Mbak Caula bisa memberikan sedikit saya mungkin kayak tadi yang nyemil atau sekedar nyemil scroll TikTok itu sudah bagus. Kalau saya itu kan suka makan sambil belajar ya. Itu bisa jadi reward nggak? Bisa, asal tidak keseringan, nanti gak bosan ya, karena kan reward itu cuma menghargai sekolah usaha Mbak Caula sendiri. Saya coba ya. Nah, sekarang Mbak Caula bayangkan saya mengerjakan tugas tadi yang sulit. Nah, setelah 6 menit, Mbak Caula itu sudah merasa frustasi. Apa yang akan Mbak Caula lakukan? Kalau sekarang mungkin kalau dihadapkan dengan situasi seperti itu, saya akan berusaha untuk menenangkan diri, tarik nafas dulu, kemudian menyemangati diri saya, coba harus bisa bertahan untuk beberapa menit lagi. Itu sudah bagus Mbak Caula. Berarti itu namanya self control. Itu dimana Mbak Caula itu berusaha menahan diri dengan cara sederhana. Baik, di pertemuan minggu ini saya akan memberikan tugas. Apakah Mbak Caula berkenan memberikan tugas? Saya berikan tugas. Ya, Nah, jadi pertemuan hari ini Mbak Caula ada 4 tugas. Yang pertama itu mencatat waktu berapa lama Mbak Caula bertahan lagi. Yang kedua mengevaluasi diri Mbak Caula. Yang ketiga memberikan reward kepada diri Mbak Caula. Dan yang keempat ini melakukan teknik tarik nafas tadi yang seperti di awal dan mencatat hal-hal yang Mbak Caula pahami. Mbak Caula bersedia? ya Kak, bersedia. Nah, tugas ini bisa Mbak Caula lakukan setiap menemukan tugas yang sulit sampai pertemuan berikutnya kita selesaikan. Oke, Kak. Baik, untuk pertemuan berikutnya Mbak Caula yang menyesuaikan jadwal atau menyesuaikan jadwal saya? Atau dua-duanya enaknya teman-teman? Saya yang menghubungi Kak dulu nanti aja. Kalau bisa ya langsung ke kamu, kalau misalnya nggak bisa kita respon dulu. Oke, berarti dari Mbak Caula ya? Iya. Seperti itu. Dan tugasnya jangan lupa dicatat ya. Iya Kak. Bisa di handphone mungkin kalau nggak punya buku catatan atau males nyatet, kalau di buku kan males banget buka buku nih, bisa banget di HP atau di catatan gitu. Iya Kak. Makasih ya Kak, Iya. udah dengerin cerita saya. Iya. Kasih cara juga. Saya yang terima kasih Mbak Caula sudah mau menemui saya Ya, loh. sama-sama. Saya mau pamit dulu ya, mau pulang. Oke, hati-hati di jalan ya Mbak. Assalamualaikum.